Pernahkah kamu bertemu seseorang yang terlihat sangat baik, tutur katanya lembut, sikapnya ramah, tetapi entah kenapa, ada sesuatu yang terasa tidak tulus di dalamnya? Di sisi lain, ada orang yang mungkin tidak pandai menunjukkan kebaikan lewat kata-kata manis. Namun ketika kamu dekat dengannya, kamu merasakan ketenangan, ketulusan, dan kebaikan yang nyata. Dunia hari ini memang penuh orang yang ingin tampak baik, bukan benar-benar menjadi baik. Karena itu, kita perlu mengenali ciri orang yang hatinya benar-benar tulus. Bukan sekadar pencitraan, bukan sekadar ingin dipuji, bukan sekadar ingin terlihat suci di mata manusia. Video ini akan membawamu menyelami 10 ciri orang yang benar-benar baik dan tulus hati. Sesuatu yang jarang dibahas secara mendalam. Setiap ciri akan membuka perspektif baru tentang apa artinya menjadi manusia yang hatinya bersih, niatnya lurus, dan tindakannya konsisten meski tidak ada yang melihat. Inilah sifat-sifat yang tidak hanya membuat manusia dicintai oleh sesama, tapi juga dimuliakan oleh Allah. Dan mungkin setelah mendengar semua ini, kamu akan menemukan bahwa orang baik yang sebenarnya tidak selalu seperti yang tampak di luar. Tanda pertama, mereka berbuat baik tanpa menunggu penonton. Orang yang benar-benar baik tidak pernah menjadikan manusia sebagai penonton atas amalnya. Mereka tidak membutuhkan sorotan, pujian, atau pengakuan. Mereka tahu bahwa kebaikan yang paling mulia justru adalah kebaikan yang dilakukan ketika tak ada siapapun yang menyadarinya. Mereka sadar bahwa nilai sebuah amal tidak terletak pada seberapa banyak orang yang mengetahuinya, tetapi seberapa jujur hati itu dalam melakukannya hanya untuk Allah. Mereka bagaikan pohon yang akarnya bekerja dalam diam, tersembunyi, tapi buahnya dinikmati banyak orang. Mereka tidak merasa perlu memposting setiap sedekah, memamerkan setiap bantuan, atau sengaja memperlihatkan bahwa mereka telah menolong seseorang. Bukan berarti mereka anti berbagi inspirasi, tetapi hati mereka cukup tenang, hanya dengan keyakinan bahwa Allah melihat semua yang mereka lakukan. Mereka tidak cemas jika dunia tidak tahu, tidak gelisah kalau tidak mendapat pujian, dan tidak kecewa jika jasa mereka tidak disebut-sebut. Bagi mereka, penilaian Allah jauh lebih bernilai dibanding tepuk tangan manusia. Kebaikan mereka seringkali tidak terlihat, tetapi terasa. Tidak banyak bicara, tetapi menguatkan. Tidak diumumkan, tetapi benar-benar menyentuh. Mereka tidak menggunakan kebaikan sebagai alat untuk membangun citra diri. Mereka tidak butuh label orang baik dari dunia, karena mereka sibuk menjadi baik, bukan sibuk terlihat baik. Hatinya tidak mencari panggung, tidak membutuhkan validasi eksternal, dan tidak menuntut dilihat. Inilah yang membuat kebaikan mereka terasa murni. Bahkan ketika mereka difitnah, dilupakan, atau tidak dihargai, mereka tetap melanjutkan kebaikannya tanpa mengubah sikap. Ketika manusia berubah, hati mereka tetap lurus. Hal ini karena ketulusan mereka tidak bergantung pada respon orang lain. Mereka berbuat baik karena itu bagian dari karakter yang tertanam, bukan strategi untuk mendapatkan bantuan atau penghargaan. Tidak ada agenda tersembunyi di balik apa yang mereka lakukan. Mereka sadar bahwa manusia bisa berubah-ubah, bisa mengecewakan, dan bisa berpaling kapan saja. Tetapi Allah tidak pernah demikian. Maka dari itu, mereka memilih menjadikan Allah sebagai alasan utama dari seluruh kebaikan yang mereka lakukan. Karena itulah mereka tetap istiqomah, meski tidak ada yang melihat. Tetap memberi meski tidak diminta. Dan tetap tulus, meski tidak dihargai. Mereka tidak takut menjadi anonim, tidak takut menjadi tidak dikenal, tidak takut menjadi tidak viral. Ketika melihat orang lain butuh bantuan, mereka menolong tanpa mempertimbangkan apakah orang tersebut akan membalasnya suatu hari nanti. Mereka memberi tanpa memikirkan apakah orang itu pantas atau tidak. Mereka tahu bahwa memberi adalah bentuk penghambaan kepada Allah, bukan transaksi sosial. Mereka hadir sebelum dipanggil, dan mereka pergi sebelum dipuji. Mereka tidak menunggu ucapan terima kasih untuk merasa cukup. Bahkan ketika mereka diperlakukan tidak adil oleh seseorang yang pernah mereka bantu, hati mereka tetap lapang. Mereka tidak menutup pintu kebaikan hanya karena pernah disakiti. Mereka memahami bahwa tugas mereka hanyalah berbuat baik, bukan mengatur balasan apa yang akan diterima. Mereka percaya bahwa setiap kebaikan akan kembali kepada dirinya melalui jalan yang tidak disangka-sangka, meskipun balasannya tidak datang dari orang yang sama. Ketika orang lain sibuk mengumumkan amalnya, mereka sibuk menutupi amalnya. Ketika orang lain berlomba-lomba mendapatkan pengakuan, mereka berlomba-lomba memperbaiki niat. Ketika orang lain memoles citra di depan manusia, mereka memoles hati di hadapan Allah. Ketenangan mereka datang dari keyakinan bahwa amal yang paling rahasia adalah yang paling dicintai oleh Allah. Cara mereka berbuat baik tidak pernah bertujuan mengikat orang lain,
agar merasa berutang budi. Sebaliknya, mereka berbuat baik sambil membebaskan orang yang menerima dari perasaan sungkan atau malu. Mereka membantu tanpa menyisakan luka, memberi tanpa membuat orang lain merasa kecil, dan menolong tanpa membuat orang lain merasa bergantung. Inilah bentuk kebaikan yang paling indah, kebaikan yang merendahkan ego, bukan merendahkan orang lain. Mereka memahami satu prinsip mendalam. Jika manusia menjadi alasan utama berbuat baik, maka kekecewaan adalah hasil akhirnya. Tetapi jika Allah menjadi alasan utama, maka apapun respon manusia, hati tetap bahagia. Mereka memilih jalan kedua, jalan yang hening namun mulia, jalan yang tidak ramai namun penuh cahaya. Itulah mengapa kebaikan mereka bertahan lama, meskipun tidak terlihat, karena mereka menanamnya di tempat yang benar, di dalam hati yang tulus, dan di hadapan Allah yang Maha Melihat. Tanda kedua, mereka tidak mengungkit kebaikan yang pernah mereka lakukan. Orang yang benar-benar tulus tidak pernah merasa perlu mengingatkan orang lain tentang jasa yang telah mereka berikan. Mereka tidak menggunakan kalimat-kalimat halus yang bermaksud menusuk, tidak menyelipkan sindiran, dan tidak berharap orang yang mereka bantu merasa berutang budi. Mereka menganggap kebaikan itu seperti angin yang lewat, datang, memberi manfaat, lalu pergi tanpa meninggalkan beban pada siapapun. Bagi mereka, mengungkit justru merusak tujuan kebaikan itu sendiri. Apa gunanya berbuat baik jika akhirnya justru melukai perasaan orang yang pernah dibantu? Mereka memahami bahwa setiap bantuan yang pernah diberikan kepada seseorang adalah amanah, bukan alat untuk menguasai atau mempermalukan. Mereka tidak ingin kebaikannya menjadi beban psikologis yang menekan orang lain. Mereka tidak ingin seseorang merasa selalu berada di bawah bayang-bayang balas budi. Mereka ingin orang yang ditolong tetap berdiri tegak, tetap terhormat, tetap merasa sejajar. Dan itu hanya mungkin ketika kebaikan dilakukan tanpa mengikat, tanpa mengendalikan, tanpa menagih. Orang yang tulus hati tidak merasa kehilangan apapun ketika orang yang mereka bantu tidak kembali lagi, atau bahkan melupakannya. Mereka tidak merasa dikhianati, tidak merasa diremehkan, dan tidak merasa marah. Sebaliknya, mereka justru bahagia jika orang itu bisa terus melanjutkan hidupnya tanpa dibebani rasa sungkan. Mereka menolong bukan untuk ditinggikan, melainkan untuk meringankan. Mereka memberi bukan agar diingat, tetapi agar orang itu terbantu dan kembali kuat. Mereka memahami bahwa kebaikan sejati tidak memerlukan panggung atau pengakuan. Bahkan, mereka takut jika kebaikan yang sudah dilakukan menjadi berkurang, nilainya hanya karena diungkit. Mereka khawatir amal mereka menjadi batal karena ingin dipuji atau dihargai. Maka mereka memilih diam. Mereka memilih melupakan. Mereka memilih menghapus jasa itu dari hati mereka sendiri, agar hanya Allah yang mencatatnya. Di mata manusia, mereka tidak pernah pamer. Di mata Allah, amal mereka justru semakin berat. Ketika seseorang berbuat baik lalu mengungkitnya, itu bukan kebaikan lagi, itu transaksi. Tetapi orang yang tulus tidak pernah mengubah kebaikan menjadi tagihan. Mereka tidak menagih rasa terima kasih, tidak mengejar balasan, tidak pernah menggunakan kalimat seperti aku kan sudah bantu kamu dulu. Atau kalau bukan aku, kamu tidak akan. Kalimat seperti itu tidak pernah keluar dari lisan mereka, karena mereka menjaga kehormatan orang yang ditolong, sama seperti mereka menjaga kehormatan diri sendiri. Mereka sadar bahwa manusia memiliki keterbatasan. Ada yang lupa, ada yang tidak peka, ada yang sibuk, ada yang tidak bisa membalas. Dan mereka tidak mempermasalahkan itu. Bagi mereka, balasan terbaik bukan berasal dari manusia yang mereka bantu, melainkan dari Allah yang Maha Adil. Mereka percaya satu hal, apa yang dilakukan demi Allah tidak pernah hilang. Mungkin manusia lupa, tetapi Allah tidak. Mungkin tidak ada yang melihat, tetapi Allah menyaksikan. Keyakinan inilah yang membuat hati mereka tetap lapang. Orang yang tulus hati justru selalu merahasiakan kebaikannya, seolah itu tidak pernah terjadi. Mereka tidak ingin orang yang pernah ditolong merasa inferior. Mereka tidak ingin hubungan berubah menjadi kaku, hanya karena ada beban utang budi. Mereka menjaga kebaikan tetap menjadi kebaikan, bukan menjadi alat yang memenjarakan orang lain. Inilah mengapa banyak orang merasa nyaman dekat dengan mereka, karena mereka tidak membuat orang lain merasa kecil. Ketika seseorang menolak mengungkit kebaikannya, itu menunjukkan kekuatan hati yang besar. Tidak semua orang mampu melakukannya. Banyak orang ingin dipuji, dilihat, atau sekadar dihargai. Tetapi orang yang benar-benar tulus, mampu merelakan itu semua, karena mereka tidak mencari cinta manusia. Mereka mencari ridho Tuhan. Mereka lebih memilih kehilangan pujian daripada kehilangan kemurnian niat. Mereka lebih memilih dilupakan manusia daripada kehilangan nilai amal di sisi Allah.
Mereka juga tidak membiarkan egonya mengambil alih. Ego selalu ingin dihargai, ingin dipuji, ingin dianggap berjasa, tetapi hati yang tulus mampu menundukkan ego tersebut. Mereka berkata pada diri sendiri, "Aku melakukan ini karena Allah, bukan karena ingin dipuji." Mereka menguatkan niat mereka setiap saat agar kebaikan itu tetap bersih. Inilah spiritualitas yang jarang dimiliki orang biasa. Kemampuan untuk membiarkan kebaikan tetap tersembunyi meski hati ingin memperlihatkannya. Tanda ketiga, mereka tidak membicarakan keburukan orang lain. Orang yang benar-benar baik memiliki pengendalian diri yang kuat terhadap apa yang keluar dari lisannya. Mereka tidak mudah terprovokasi, tidak mudah tergoda untuk menceritakan aib orang lain, dan tidak merasa senang jika mengetahui kekurangan seseorang. Mereka memahami bahwa lisan adalah cermin hati, dan hati yang bersih tidak akan mengotori dirinya dengan membicarakan hal yang bukan urusannya. Ketika ada orang membuka topik tentang keburukan seseorang, mereka memilih diam atau mengalihkan pembicaraan secara halus. Keheningan mereka adalah bentuk perlindungan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Mereka menyadari bahwa karakter seseorang terlihat jelas dari bagaimana dia berbicara saat orang yang dibicarakan tidak ada di tempat. Orang yang benar-benar tulus hati tidak akan menggunakan kesempatan itu untuk menjatuhkan atau mempermalukan. Mereka menjaga aib orang lain seolah sedang menjaga aib mereka sendiri. Mereka paham bahwa tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, sehingga tidak pantas bagi siapapun untuk menggunakannya sebagai bahan obrolan, apalagi untuk menurunkan martabat seseorang. Jika ada orang yang datang kepadanya membawa cerita buruk tentang seseorang, mereka tidak menyambut dengan antusias atau rasa penasaran. Mereka tidak bertanya lebih jauh, tidak memperbesar masalah, dan tidak memberikan ruang kepada gosip untuk bertumbuh. Mereka justru berusaha menahan percikan fitnah, agar tidak menjadi api yang membakar banyak hati. Reaksi mereka selalu menyejukkan, tenang, bijak, dan tidak meledak-ledak. Itulah tanda bahwa hati mereka penuh kasih, bukan penuh penilaian. Orang yang tulus juga tidak memandang dirinya lebih suci daripada orang yang sedang tersandung masalah. Mereka tidak merasa lebih baik hanya karena orang lain sedang berada di posisi sulit. Mereka justru merasa iba, mendoakan, dan berharap orang tersebut diberi kekuatan untuk berubah. Mereka melihat kesalahan orang lain sebagai peringatan untuk dirinya sendiri, bukan sebagai alasan untuk membanggakan diri. Inilah kerendahan hati yang tidak dimiliki oleh mereka yang hanya ingin terlihat baik di mata manusia. Mereka sadar bahwa membicarakan keburukan orang lain adalah tindakan yang merusak. Bukan hanya merusak nama baik orang tersebut, tetapi juga merusak hati diri sendiri. Setiap kali seseorang membicarakan aib orang lain, hatinya akan semakin gelap, karena ia mengisi ruang hatinya dengan energi negatif yang tidak memberi manfaat apapun. Berbeda dengan mereka yang tulus, yang hatinya lapang, karena mereka selalu berusaha menjaga apa yang masuk dan keluar dari hati dan lisannya. Terkadang, mereka pun mengetahui hal buruk tentang seseorang. Mereka tahu rahasia, tahu kelemahan, tahu masa lalu seseorang, tetapi mereka menyimpannya rapat-rapat, seperti menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Mereka tidak pernah menggunakannya sebagai senjata dalam konflik. Mereka tidak melemparnya sebagai amunisi ketika marah. Mereka tidak menjual informasi itu demi pujian atau perhatian. Mereka memahami betapa beratnya menanggung aib, sehingga mereka tidak tega menambah beban seseorang dengan membuka keburukannya. Mereka juga tidak suka berkumpul dalam lingkaran yang dipenuhi obrolan negatif. Mereka menghindari tempat-tempat di mana gosip menjadi makanan sehari-hari. Mereka lebih memilih pertemanan yang menyehatkan jiwa dan menjaga lisan. Lingkungan yang baik bukan hanya membuat hati lebih tenang, tetapi juga membuat mereka lebih mudah mempertahankan ketulusan. Mereka percaya bahwa kualitas pembicaraan seseorang menentukan kualitas hidupnya. Ketika mereka melihat seseorang dihina atau direndahkan, orang yang tulus hati justru hadir sebagai pelindung. Mereka tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi menghadapi fitnah dengan fakta dan menghadapi kejahatan dengan kebaikan. Mereka tidak mencari konflik, tetapi mereka juga tidak membiarkan ketidakadilan dibiarkan begitu saja. Sikap mereka tegas, namun penuh kasih, menunjukkan bahwa kebaikan bukan berarti lemah. Kebaikan adalah kekuatan yang tidak banyak dimiliki orang. Orang yang tulus memilih menyimpan apa yang seharusnya disimpan, menghapus apa yang seharusnya dilupakan, dan memaafkan apa yang seharusnya tidak dipanjangkan. Mereka tidak ikut-ikutan membicarakan kesalahan orang lain, bahkan ketika orang itu pernah menyakitinya. Mereka memaafkan tanpa harus diumumkan, melupakan tanpa harus diberitahu, dan melanjutkan hidup tanpa meninggalkan luka baru pada siapapun. Inilah salah satu puncak ketulusan, kemampuan untuk tetap menjaga kebaikan lisan meski hati pernah disakiti. Tanda keempat,
Mereka menjaga hati dari iri dan dengki. Orang yang benar-benar baik dan tulus hati tidak mudah terseret oleh perasaan iri atau dengki, meskipun mereka melihat orang lain lebih sukses, lebih bahagia, atau lebih beruntung. Mereka tidak merasa tersaingi oleh keberhasilan orang lain, karena mereka tahu bahwa setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Mereka memahami bahwa rezeki itu luas, dan keberhasilan orang lain tidak pernah mengurangi bagian mereka sedikit pun. Hati mereka lapang menerima fakta bahwa dunia tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Tetapi itu tidak membuat mereka kehilangan rasa syukur. Inilah yang membuat mereka terlihat tenang, tidak gelisah, dan selalu memancarkan kedamaian. Ketika melihat seseorang mendapatkan kebaikan atau kelebihan, mereka justru ikut merasa senang. Mereka merayakan kebahagiaan orang lain seolah itu kebahagiaannya sendiri. Tidak ada perasaan sakit di dada. Tidak ada rasa ingin menjatuhkan. Tidak ada perasaan kenapa bukan aku. Mereka memahami bahwa kebahagiaan itu bukan lomba, bukan kompetisi, bukan pertandingan untuk menentukan siapa yang paling hebat. Mereka tahu bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing. Dan apa yang dimiliki orang lain bukan alasan untuk merasa kurang. Iri dan dengki tidak pernah tumbuh di hati mereka karena mereka terbiasa bersyukur. Syukur membuat hati mereka penuh, sehingga tidak ada ruang untuk rasa sakit ketika melihat orang lain bahagia. Mereka percaya bahwa rezeki Allah tidak pernah salah alamat. Apa yang tertunda bukan berarti hilang. Apa yang diberikan kepada orang lain bukan berarti mereka tidak akan mendapatkan yang lebih baik. Keyakinan inilah yang membuat mereka stabil secara emosi, tidak mudah tergoncang oleh pencapaian orang lain. Ketika seseorang yang pernah meremehkan mereka tiba-tiba mendapatkan kesuksesan, hati mereka tetap bersih. Mereka tidak menyimpan dendam, tidak merasa puas jika orang itu gagal, dan tidak merasa sakit jika orang itu maju. Mereka tidak menunggu kehancuran orang lain untuk merasa lebih baik. Justru mereka mendoakan agar orang tersebut tetap berada di jalan kebaikan. Sikap seperti ini tidak dimiliki oleh orang yang hanya ingin dianggap baik. Ini hanya dimiliki oleh mereka yang hatinya benar-benar merdeka dari penyakit hati. Mereka tahu bahwa iri dan dengki hanyalah racun yang merusak diri sendiri. Ia menggerogoti kebahagiaan, mengurangi keberkahan, dan menciptakan bayangan hitam dalam hati. Karena itu, mereka tidak mau membiarkan racun itu masuk. Mereka memilih menjaga hati dengan cara mengingat karunia Allah, menghitung nikmat, dan memperbaiki diri. Mereka sibuk meningkatkan kualitas hidupnya tanpa memikirkan hidup orang lain. Mereka tahu bahwa fokus yang salah hanya akan membawa kegelisahan. Orang yang tulus hati juga sadar bahwa setiap orang memiliki ujian masing-masing. Apa yang tampak indah di mata manusia belum tentu indah di belakang layar. Mereka tidak tergoda dengan kehidupan orang lain karena mereka paham bahwa setiap kebahagiaan memiliki tantangannya sendiri. Maka, ketika melihat orang lain terlihat sempurna, mereka tidak iri. Mereka justru introspeksi, memperbaiki diri, dan tetap berjalan di jalur mereka sendiri tanpa menoleh ke arah yang bisa merusak hati. Mereka juga tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Mereka tahu bahwa perbandingan hanya akan melahirkan dua hal, kesombongan atau rasa rendah diri. Keduanya tidak mereka butuhkan. Mereka lebih memilih bersaing dengan dirinya sendiri, menjadi lebih baik dari versi kemarin. Mereka memperbaiki sikap, meningkatkan kualitas ibadah, menata hati, dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Semua itu membuat hidup mereka lebih tenang dan jauh dari rasa iri. Ketika berada di lingkungan yang penuh persaingan, mereka tetap mampu menjaga hatinya tetap bersih. Mereka tidak ikut memperebutkan perhatian, tidak iri pada penghargaan yang diterima orang lain, dan tidak merasa tersaingi oleh yang lebih populer atau lebih dipuji. Mereka paham bahwa nilai diri seorang manusia tidak ditentukan oleh sorotan manusia, tetapi oleh bagaimana ia dilihat oleh Allah. Maka dari itu, mereka tidak ambil pusing dengan popularitas orang lain. Orang yang tulus hati sangat mengerti bahwa sifat iri hanya akan melemahkan jiwa. Ia membuat seseorang sibuk memperhatikan apa yang dimiliki orang lain, sehingga lupa mensyukuri apa yang sudah ia miliki. Karena itu, mereka memilih jalan kebijaksanaan, menjaga hati, membersihkan diri, dan merayakan berkah orang lain. Dengan cara ini, hidup mereka terasa ringan, lapang, dan penuh keberkahan. Mereka hidup dengan rasa cukup, dan rasa cukup itulah yang membuat hidup mereka begitu damai. Akhirnya, mereka menyadari satu hal penting. Ketulusan bukan hanya soal bagaimana memperlakukan orang lain, tetapi juga bagaimana memperlakukan hati sendiri. Hati yang bersih dari iri dan dengki adalah hati yang layak menerima lebih banyak kebaikan dari Allah. Dan orang yang benar-benar baik adalah mereka yang mampu mengatakan, jika Allah memberinya rezeki,
maka aku pun akan mendapatkan bagianku pada waktu yang tepat. Itulah puncak dari hati yang tulus, hati yang tidak memusuhi keberhasilan orang lain, tetapi menjadikannya sebagai motivasi untuk terus bersyukur dan memperbaiki diri. Tanda kelima, mereka tidak memaksakan balasan atau mengharapkan kebaikan kembali. Orang yang benar-benar baik dan tulus hati tidak pernah melakukan sesuatu dengan harapan bahwa orang lain akan membalas kebaikannya suatu hari nanti. Mereka tidak menolong sambil menghitung-hitung kapan giliran mereka akan ditolong kembali. Mereka tidak memberi sambil berharap akan diberi lagi. Bagi mereka, kebaikan adalah bentuk penghambaan, bukan transaksi sosial. Nilai tertinggi dari memberi bukanlah pada balasan, melainkan pada keikhlasan. Mereka memahami bahwa yang memberi balasan bukan manusia, tetapi Allah. Dan balasan itu pasti datang meskipun bukan dari orang yang sama. Ketika mereka membantu seseorang, mereka melakukannya sepenuh hati, tanpa membuat orang tersebut merasa berutang budi. Mereka hadir dengan wajah yang menenangkan, bukan dengan aura yang menuntut. Setelah membantu pun, mereka tidak menunggu ucapan terima kasih, tidak menunggu penghargaan, dan tidak menunggu perlakuan istimewa dari orang yang mereka bantu. Mereka tahu bahwa ekspektasi adalah akar dari kekecewaan, jadi mereka memilih untuk tidak berekspektasi apapun dari manusia. Mereka menyadari bahwa tidak semua orang mampu membalas kebaikan yang diterima. Ada yang sedang dalam kesulitan, ada yang tidak punya kemampuan, ada yang terlalu sibuk, ada yang bahkan tidak peka. Namun hal itu tidak pernah membuat mereka marah atau merasa dimanfaatkan. Mereka paham bahwa setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Mereka tidak mengukur nilai kebaikan berdasarkan balasan, tetapi berdasarkan ketulusan yang mereka tanam di dalamnya. Ketika orang yang mereka bantu pergi begitu saja tanpa kabar, tanpa terima kasih, bahkan tanpa menghargai jerih payah mereka, hati mereka tetap lapang. Mereka tidak menyusun narasi bahwa mereka sedang dimanfaatkan atau diperlakukan tidak adil. Mereka memilih untuk percaya bahwa balasan dari Allah jauh lebih layak ditunggu daripada balasan dari manusia. Dan keyakinan itu membuat mereka tidak mudah patah hati oleh sikap orang lain. Orang yang tulus juga tidak menolak berbuat baik hanya karena pernah disakiti atau dikecewakan. Mereka tidak berkata, "Aku tidak mau bantu lagi karena dulu aku pernah kecewa." Mereka tidak membiarkan luka lama mengubah karakter baik yang sudah melekat. Mereka tahu bahwa setiap kebaikan yang mereka lakukan adalah antara mereka dan Allah, bukan antara mereka dan manusia. Maka meskipun pernah merasa tidak dihargai, mereka tetap memilih menjadi orang baik, karena kebaikan adalah watak yang tidak tergantung pada perlakuan orang lain. Mereka tidak memaksa seseorang untuk membalas budi, dan mereka tidak menjadikan kebaikannya sebagai alasan untuk mengatur atau mengendalikan hidup orang lain. Mereka tidak berkata, "Aku sudah bantu kamu, jadi kamu harus menuruti aku." Sikap seperti itu jauh dari hati yang tulus. Mereka membantu dengan niat mempermudah hidup orang lain, bukan untuk mendapatkan kekuasaan emosional atas orang tersebut. Mereka membantu lalu melepaskan, seperti angin yang menerpa lalu berlalu. Jika seseorang tidak membalas, mereka tidak menggugat, tidak menuntut, tidak meminta pengakuan. Mereka hanya tersenyum dan melanjutkan hidup dengan tenang. Mereka percaya pada hukum kebaikan. Apa yang kamu tanam akan kembali kepadamu, meskipun tidak melalui tangan yang sama. Mereka percaya bahwa dunia ini bekerja dengan cara yang misterius, dan Allah tidak pernah menutup mata terhadap amal baik sekecil apapun. Dalam hubungan pertemanan, mereka tidak pernah bersikap perhitungan. Mereka tidak mencatat apa saja yang pernah mereka lakukan demi suatu saat bisa menagih perhatian. Mereka tidak menganggap dirinya lebih mulia hanya karena pernah membantu. Justru mereka menganggap bahwa memiliki kesempatan untuk membantu adalah sebuah kehormatan, sebuah karunia yang diberikan Allah sebagai jalan untuk membersihkan hati dan menambah pahala. Mereka juga tidak kecewa ketika kebaikan mereka tidak dihargai. Mereka percaya bahwa hati manusia itu berubah-ubah dan tidak semua orang punya kepekaan yang sama. Karena itu, mereka memilih untuk fokus pada niat, bukan pada respon. Selama niatnya baik, mereka yakin Allah akan cukupkan segala urusan hidup mereka. Mereka tahu bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal yang dilakukan karenanya, meskipun dunia tidak memberi apa-apa. Dan pada akhirnya, orang yang benar-benar baik adalah mereka yang memberikan kebaikan sebagai bentuk ibadah, bukan sebagai investasi sosial. Mereka menolong tanpa meminta, memberi tanpa mengharap, dan membantu tanpa mencatat. Mereka paham bahwa balasan terbaik tidak datang dari orang lain, tetapi dari Allah yang Maha Kaya. Dan inilah yang membuat hati mereka begitu tenang. Mereka tidak sibuk menagih balasan. Mereka hanya sibuk menanam kebaikan
yang akan kembali pada waktunya. Tanda keenam, mereka tidak gampang menyalahkan, tapi mudah memahami. Orang yang tulus tidak memandang dunia dengan kacamata hitam putih. Mereka mengerti bahwa manusia tidak selalu berada dalam kondisi terbaiknya. Karena itu, ketika seseorang melakukan kesalahan, berkata kasar, atau bersikap tidak menyenangkan, mereka tidak langsung mengambil kesimpulan buruk. Mereka justru mencoba melihat dari sisi lain. Mungkin orang itu sedang terluka, sedang bingung, atau sedang memikul beban berat yang tidak ia ceritakan kepada siapapun. Sikap ini membuat mereka tenang, tidak cepat tersulut, dan tidak terburu-buru membalas dengan emosi. Mereka paham bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling bisa mengerti keadaan orang lain. Mereka memilih berempati dulu sebelum menghakimi. Mereka tidak suka mencari-cari kesalahan orang. Bahkan jika mereka benar-benar melihat kesalahan seseorang, mereka lebih memilih menasehati dengan lembut daripada mempermalukan di depan orang lain. Mereka menyadari bahwa setiap manusia memiliki cerita yang tidak pernah diketahui sepenuhnya. Dan di balik itu semua, mereka percaya bahwa Allah pun menyukai hamba yang lembut dan sabar menghadapi sesama. Maka sikap memahami ini bukan sekadar sopan santun sosial, tetapi bagian dari ibadah mereka kepada Allah. Mereka menjaga hati agar tetap bersih, tidak mudah terbawa prasangka buruk. Inilah salah satu ciri kebaikan paling meneduhkan, yang membuat mereka dicintai banyak orang tanpa perlu meminta apapun. Tanda ketujuh, mereka tidak tertarik menjadi pusat perhatian. Orang yang benar-benar baik tidak pernah menjadikan kebaikan sebagai panggung untuk menunjukkan diri. Mereka tidak mencari pengakuan dari manusia. Mereka memilih bekerja dalam diam dan membiarkan Allah menjadi saksi tanpa perlu kamera, tepuk tangan, atau sorotan. Mereka sadar bahwa kebaikan yang diumumkan agar dipuji akan kehilangan kemurniannya. Sebaliknya, kebaikan yang dilakukan secara tersembunyi akan menjadi cahaya yang melindungi hati. Mereka tidak perlu mengatakan aku yang melakukan ini, aku yang membantu itu, atau aku yang membuat semua ini terjadi. Karena mereka tahu, semakin banyak kebaikan diumbar, semakin besar potensi ria merusak hati. Mereka menjaga niat dengan sangat hati-hati. Bahkan, jika ada orang lain yang mendapat pujian atas kerja keras mereka, mereka tidak marah. Mereka justru merasa cukup karena Allah Maha melihat. Ketika berada di keramaian, mereka tidak berusaha menjadi pusat perhatian. Ketika berada dalam kelompok, mereka tidak berusaha terlihat paling benar atau paling berjasa. Mereka menjalani hidup dengan ketenangan batin, dan ketenangan itu justru memancarkan wibawa yang membuat orang lain menghormati mereka. Inilah keindahan akhlak. Ketika seseorang tidak pernah mencari sorotan, justru dialah yang paling bersinar. Tanda ke-8, hatinya lembut, tapi tidak bisa dimanipulasi. Ada anggapan bahwa orang baik itu mudah dimanfaatkan. Padahal, orang yang benar-benar tulus justru memiliki batasan yang sangat sehat. Mereka memang lembut, penuh kasih, dan suka membantu. Tetapi mereka juga paham bahwa tidak semua orang memiliki niat baik. Karena itu, mereka tetap berhati-hati. Mereka bisa memberi tanpa pamrih, tetapi tidak akan membiarkan siapapun mengambil keuntungan berlebihan dari kebaikan yang mereka miliki. Ketulusan mereka bukan kelemahan. Justru mereka kuat karena mampu menyeimbangkan kebaikan dengan ketegasan. Mereka tahu kapan harus berkata iya, kapan harus berkata tidak, dan kapan harus menarik diri dari hubungan yang tidak sehat. Mereka tidak takut kehilangan orang yang hanya ingin memanfaatkan mereka. Sebab mereka percaya, Allah tidak akan mengambil siapapun, kecuali Dia ingin menggantinya dengan yang lebih baik. Mereka sadar bahwa menjaga hati itu penting. Mereka tidak ingin membiarkan diri sendiri hancur, karena terus memberi kepada orang yang tidak tahu berterima kasih. Mereka memberi dengan bijak, menolong dengan logika, dan bersikap baik dengan kesadaran penuh. Inilah tanda kedewasaan spiritual. Kebaikan yang terkontrol, bukan kebaikan yang membutakan. Tanda ke-9, mereka rendah hati, tetapi tidak merendahkan diri sendiri. Orang yang benar-benar baik dan tulus, tidak merasa dirinya lebih tinggi dari siapapun. Namun, mereka juga tidak memposisikan diri sebagai sosok yang tidak bernilai. Mereka seimbang, mereka tahu potensi dan kelebihannya, tetapi tidak menjadikannya alasan untuk sombong. Mereka tahu kelemahannya, tetapi tidak menjadikannya alasan untuk merasa kecil. Sikap mereka selalu stabil, dewasa, dan anggun. Kerendahan hati mereka bukan topeng. Mereka tidak pura-pura tidak tahu hanya untuk dipuji sebagai orang rendah hati. Mereka tampil apa adanya. Jika bisa, mereka akan membantu. Jika tidak bisa, mereka akan berkata jujur. Mereka juga tidak tersinggung ketika diberi masukan. Mereka bisa menerima kritik tanpa merasa direndahkan. Mereka tahu bahwa setiap manusia masih belajar.
dan kesempurnaan hanya milik Allah. Sikap seperti ini membuat mereka dihormati banyak orang, bukan hanya karena mereka santun, tetapi karena mereka tulus. Kerendahan hati yang tidak dibuat-buat selalu terasa membekas. Orang merasa nyaman berada di dekat mereka. Orang merasa dihargai, dan orang merasa aman untuk menjadi diri sendiri ketika berinteraksi dengan mereka. Ketulusan seperti ini tidak bisa dipalsukan. Tanda ke-10, mereka selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Inilah tingkat tertinggi dari kebaikan hati. Tidak semua orang mampu membalas keburukan dengan kebaikan. Tetapi orang yang benar-benar ikhlas memilih jalan ini, karena mereka tahu bahwa Allah lebih mencintai hati yang damai daripada hati yang dipenuhi dendam. Mereka tidak membiarkan kemarahan orang lain merusak ketenangan mereka. Mereka memilih untuk tetap baik, meskipun diperlakukan tidak adil. Ketika orang lain menyakiti, mereka tidak membalas dengan luka. Ketika orang lain memfitnah, mereka tidak membalas dengan fitnah. Ketika orang lain menjelekkan, mereka memilih diam atau membalas dengan akhlak yang lebih mulia. Karena mereka paham, setiap keburukan akan kembali kepada pelakunya. Dan setiap kebaikan tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah. Mereka bukan lemah, mereka kuat. Karena membutuhkan kekuatan besar untuk tetap baik di tengah keburukan. Mereka memahami bahwa cahaya hati tidak boleh padam, hanya karena orang lain memilih gelap. Dan yang lebih penting dari semua itu, mereka percaya bahwa balasan terbaik selalu datang dari Allah, bukan dari manusia. Dan itulah 10 ciri orang yang benar-benar baik dan tulus hati. Mereka yang berbuat baik tanpa menunggu pujian, menjaga hati dari iri dan dengki. Tidak membicarakan keburukan orang lain. Tetap rendah hati tapi tidak merendahkan diri sendiri. Dan selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Ingatlah, kebaikan yang tulus bukan tentang siapa yang melihat atau memuji, tetapi tentang siapa dirimu di mata Allah. Jadilah orang yang hatinya murni, niatnya lurus, dan tindakannya konsisten, meski dunia tidak selalu menyaksikan. Karena orang yang tulus tidak hanya membawa kedamaian bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi semua orang di sekitarnya.